Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Vincia Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan dengan studi kasus Bank BPR Bali Arta Anugrah. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil singkatnya dulu. Dengan nama perusahaan PT BPR Anugrah Arta Sentosa didirikan pada tanggal 31 Maret 1994 dengan nomor izin usaha yaitu Cap 237-KM17-1994 dari Menteri Keuangan. Tanggal izin usahanya yaitu 15 Agustus 1994. Untuk Bank BPR Bali Arta Anugrah ini didirikan awalnya di Pamulang, Tangerang. Kemudian lokasi kantornya terakhir di Jalan Diponegoro nomor 167 Denpasar. Kronologi dari kasus Bank BPR Bali Arta Anugrah ini yaitu direktur utamanya yang bernama Ida Bagustoni melakukan pelanggaran hukum secara berulang, yaitu penerbitan kredit fiktif. 3 petinggi BPR Bali Arta Anugrah yaitu I. Nengah Sujana sebagai Direktur Kepatuhan, Ida Bagustoni sebagai Direktur Utama, dan I. Gede Dodi sebagai Kepala Bagian Kredit diduga menerbitkan 635 kredit fiktif memakai 151 nama debitur atau nasabah dengan total plafon sebesar 325,47 miliar. Mereka menerbitkan kredit fiktif tanpa melalui prosedur yang berlaku dan tanpa sepengetahuan debitur sejak tahun 2017 hingga 2023. Nah, berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 34-D03-2024 tanggal 4 April 2024 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Arta Anugrah, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bali Arta Anugrah yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 171 Kota Denpasar, Provinsi Bali terhitung sejak 4 April 2024. Dengan pencabutan izin ini, BPR Bali Arta Anugrah sudah tidak beroperasi lagi dan penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sehubungan dengan pencabutan izin usaha, maka diumumkan juga bahwa kantor PT BPR Bali Arta Anugrah ditutup untuk umum dan PT BPR Bali Arta Anugrah menghentikan segala kegiatan usahanya. Yang kedua, ada penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Bali Arta Anugrah akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh LPS sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang ketiga, ada direksi, dewan komisaris, dan pemilik PT BPR Bali Arta Anugrah dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT BPR Bali Arta Anugrah kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS. Kemudian dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2025 dipimpin oleh Hakim Ketua Sayuti dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Denpasar Komang Swastini mengatakan bahwa Ida Bagustoni melakukan penerbitan kredit fiktif dalam menutupi tingginya non-performing loan atau NPL bertentangan dengan aturan perbankan. Ida Bagustoni membuat kredit fiktif sejak akhir 2017 hingga awal 2023. Ida Bagustoni atau yang biasa disebut Gustoni mengatakan bahwa dalam proses pembuatan dokumen kredit fiktif melibatkan nasabah yang sebelumnya sudah melunasi kredit. Nasabah diminta menandatangani kembali dokumen seolah-olah mengajukan pinjaman baru. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang putusan disebutkan Ida Bagustoni terbukti korupsi kredit fiktif yang merugikan keuangan bank hingga 325,47 miliar. Majelis Hakim mengatakan bahwa Ida Bagustoni terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Sayuti dalam sidang pada tanggal 10 Juni 2025 dengan putusan
Ida Bagustoni dinyatakan bersalah dalam kasus kredit fiktif dan dijatuhi hukuman sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali. Ida Bagustoni ditetapkan sebagai terdakwa dengan dijatuhi denda sebesar 10 miliar dengan ketentuan subsidiar 6 bulan kurungan jika tidak dibayar. Nah, penyebab kepailatan dari Bank BPR Arta Anugrah ini yang pertama ada kesehatan keuangan yang lemah. Nah, Bank BPR Bali Arta Anugrah mengalami kekurangan modal dan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai akibat tingginya non-performing loan. Yang kedua ada tata kelola dan fraud. Nah, Otoritas Jasa Keuangan menyebut kasus buruknya manajemen dan perbuatan fraud sebagai faktor utama. Pengawasan intensif tidak berhasil karena kesalahpahaman manajemen di tingkat direksi dan pemegang saham. Yang ketiga ada tindak pelanggaran hukum. Majelis Hakim mengatakan bahwa Ida Bagustoni terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang keempat ada gagal dalam proses penyihatan. Bank BPR Bali Arta Anugrah sudah dimasukkan status bank dalam penyihatan atau resolusi oleh OJK pada tanggal 19 September 2023. Namun akibat direksi atau Dewan Komisaris gagal menjalankan restrukturasi dan OJK hanya bisa mendampingi dalam kurun waktu 12 bulan, jika tidak membaik akan dicabut izin usahanya. Nah, pada tanggal 19 Maret 2024 OJK meningkatkan status BPR Bali Arta Anugrah menjadi status pengawasan bank dalam resolusi. Nah, langkah strategis bank agar tidak ditutup yaitu dengan memperkuat modal dan cadangan likuiditas. Yang pertama itu dengan memastikan Tier 1 kapital dan rasio CAR tetap di atas threshold OJK. Kemudian yang kedua ada kelola rasio loan to deposit atau LDR agar tidak terlalu agresif dan menjaga rasio kecukupan likuiditas atau ALR. Nah, selanjutnya ada menerapkan good corporate governance dan anti-fraud dengan cara memisahkan fungsi kontrol antara direksi, komisaris, dan pemegang saham. Kemudian ada dengan audit internal rutin dan whistleblowing sistem aktif. Yang ketiga ada dengan program pelatihan komitmen etika dan integritas. Oke, langkah selanjutnya dengan responsif terhadap pengawasan OJK atau BI Bank Indonesia. Setelah mendapat pengawasan OJK atau BI, segera proses restrukturasi dengan pemilik modal masuk, merger, dan recovery plan. Lalu kemudian kelola rasio NPL yang harusnya di bawah 5% dengan ketat melalui monitoring kredit dan provisioning yang memadai. Kemudian ada diversifikasi produk dan sumber pendanaan dengan meningkatkan basis simpanan retail dan layanan digital dan mengurangi ketergantungan pada sumber dana besar dari satu atau sedikit pihak. Oke. Kemudian ini referensi dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.